Hai teman-teman, selamat datang di channel ini. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang tutorial jQuery dasar. Nah, apa itu jQuery? jQuery adalah sebuah library JavaScript yang sangat populer untuk membuat interaksi dan animasi pada website menjadi lebih mudah. Namun, sebelum kita mulai belajar tentang jQuery, ada beberapa hal dasar yang perlu kita ketahui. Yang pertama, kita perlu menginstal jQuery pada website kita. Ada beberapa cara untuk melakukannya, yaitu yang pertama, Anda dapat mengunduh file jQuery dari situs resminya di jQuery.com. Lalu kemudian Anda dapat memasukkan file jQuery tersebut ke dalam kode HTML kita menggunakan tag script, kemudian ditutup dengan /script lagi. Nah, Anda dapat menempatkan tag tersebut di bagian atas atau bawah halaman HTML Anda, tergantung pada preferensi Anda saja. Namun, sebaiknya letakkan tag tersebut di bagian bawah halaman HTML agar website Anda lebih cepat dimuat. Nah, selain itu, kita juga dapat menggunakan Content Delivery Network atau yang biasa disebut dengan CDN untuk menginstal jQuery pada website kita. CDN merupakan sebuah server yang menyediakan file-file jQuery yang dapat kita gunakan pada website kita secara langsung. Apa keuntungan menggunakan CDN ini? Nah, keuntungannya ialah jQuery dapat dimuat lebih cepat. Kenapa? Karena server CDN berada di lokasi yang dekat dengan pengguna website kita. Lalu, setelah teman-teman berhasil menginstal jQuery pada website teman-teman, maka selanjutnya adalah memilih elemen pada halaman web kita menggunakan selektor. Nah, di dalam jQuery kita dapat menggunakan selektor yang sama dengan CSS. Jadi kita dapat memilih elemen berdasarkan ID, kelas, atribut, atau tipe elemen. Contohnya, jika kita ingin memilih elemen berdasarkan ID, kita dapat menggunakan selektor seperti ini ya, $class ID element. Jadi depannya menggunakan class. Nah, kemudian jika kita ingin memilih elemen berdasarkan kelas, kita dapat menggunakan selektor $class element. Jadi di depannya simbol titik untuk kelas dan simbol class untuk ID. Oke, teman-teman. Sampai di sini mudah dipahami ya. Nah, setelah kita memilih elemen, kita dapat mengubah properti CSS itu dengan menambahkan kelas atau menambahkan efek animasi pada elemen tersebut. Contoh sederhana adalah membuat efek slide toggle pada sebuah elemen ketika tombol diklik. Yang pertama, kita perlu memilih elemen tersebut menggunakan selektor. Kemudian kita dapat menambahkan event listener pada tombol untuk memicu efek slide toggle pada elemen tersebut. Nah, ini contoh kodenya. Kode ini akan membuat efek slide toggle pada elemen dengan ID elemen ketika tombol dengan ID tombol diklik. Seperti itu ya. Ini kodenya, tombol on click function, kemudian elemen slide toggle. Nanti kita coba untuk menggunakannya. Baik, nah ini script untuk membuat efek toggle ya. Di sini pertama kita memilih tombol yang akan memicu efek slide toggle menggunakan selektor, yaitu crash tombol. Nah, ini menggunakan ID elemen tombol. Kemudian kita menambahkan event listener on click function pada tombol tersebut. Yang ini ya, kita menambahkan event listener di sini. Nah, di dalam event listener kita memilih elemen yang akan di slide toggle menggunakan selektor elemen. Ini dia. Kemudian kita akan memanggil fungsi slide toggle untuk membuat efek slide toggle pada elemen tersebut.
fungsi ini akan membuat elemen terlihat atau disembunyikan dengan animasi slide gitu ya. Baik, kita coba dulu apakah ini berfungsi. Nah, ini dia pada tampilan web browser. Di sini ada tombol ya. Jika diklik untuk memunculkan elemen, apakah berhasil? Nah, maka ini adalah elemen yang akan ditampilkan dengan efek slide ya. Jadi elemen ini ditampilkan dari efek slide toggle jQuery tadi. Kita klik lagi, hilang. Kemudian kita klik lagi, maka akan muncul. Jadi gitu ya. Oke teman-teman, nah selain itu jQuery juga memiliki banyak fungsi built-in yang sangat berguna, seperti Ajax atau melakukan permintaan Ajax dan Edge untuk melakukan iterasi pada array dan objek. Jadi gitu ya, fungsi built-in yang sangat berguna itu salah satunya Ajax dan Edge untuk melakukan iterasi pada array dan objek. Oke teman-teman, untuk lebih memahami jQuery, saya sarankan untuk membaca dokumentasi resmi di jQuery.com atau menonton tutorial lainnya di channel ini tentunya. Baik, itulah dasar-dasar dari jQuery. Dalam video selanjutnya kita akan membahas tentang cara membuat plugin jQuery yang berguna untuk website Anda. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini untuk video-video selanjutnya tentang jQuery dan web development. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi.